Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Ariwibowo, pada video tutorial untuk simulasi CAMCAD. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana mensimulasikan reaktor di dalam CAMCAD. Seperti itu. Nah, nanti yang akan kita pelajari ada 4 ini, yaitu ada reaktor equilibrium, kemudian ada reaktor kinetik, ada reaktor stoichiometry, yang ketiga. Untuk yang reaktor Gibbs free energy ini tidak akan kita bahas ya. Jadi yang akan kita bahas hanya equilibrium, kinetik, dan stoichiometry. Nah, di sini kita mulai dulu dari yang paling gampang. Yang paling gampang itu adalah untuk reaktor stoichiometry. Yang perlu jadi catatan di reaktor stoichiometry ini hanya bisa digunakan untuk reaktor single reaction. Jadi reaksinya itu hanya satu ya. Kemudian memerlukan stoichiometry dari reaksinya sendiri, dan konversinya kita tentukan. Ini yang akan kita pakai di reaktor stoichiometry. Kemudian yang kedua nanti ada reaktor equilibrium. Nah, reaktor equilibrium ini nanti bisa digunakan untuk reaksinya lebih dari satu. Misalkan ada satu proses reaksinya lebih dari satu, kita nanti atau satu reaktor yang di dalam reaktor tersebut terjadi reaksi lebih dari satu ya. Nanti kita bisa manfaatkan reaksi equilibrium ini. Nah, equilibrium ini bisa beroperasi dalam dua mode. Yang pertama adalah modenya yang pertama adalah kita bisa menetapkan konversinya, ya, bisa menentukan konversinya, atau kita menetapkan kondisi operasinya, yaitu nilai T dan P-nya. Nanti konversinya akan dihitungkan oleh CAMCAD berdasarkan minimisasi energi Gibbs. Jadi sebenarnya ini sama ini itu sama ya. Kalau yang energi Gibbs ini kita malah nggak perlu menginputkan nilai stoichiometrinya, koefisien stoichiometri dari reaksinya. Kita hanya perlu menginputkan datanya aja, menginputkan komponennya apa aja, nanti dia secara otomatis akan dihitungkan stoichiometrinya yang terjadi seperti apa nanti kalau ini reaktor Gibbs free energy. Tapi kita tidak akan belajar yang ini, kita hanya akan belajar yang ini. Ini reaksinya kita sudah tahu, kondisi koefisien stoichiometrinya kita tahu, tapi nanti jumlah konversinya berapa kita nggak tahu, itu yang akan dihitungkan oleh CAMCAD menggunakan minimisasi energi Gibbs ya. Dan yang ketiga ini yang kita pelajari di mata kuliah TRK ya, yaitu ada reaktor PFR dan CSTR, yaitu plug flow reactor dan continuous stir tank reaktor, di mana namanya aja di sini kan reaktor kinetik. Berarti kalau kita ngomong kinetik di sini baru data kinetika. Data kinetika yang kita perlukan untuk mensimulasikan reaktor kinetik ini sama di HISIS ya, yaitu kita memerlukan data dari persamaan Arrhenius reaksi tersebut. Jadi kita perlu pre-exponential factor yang itu loh, yang A kalikan E pangkat minus E per RT. Nah, A-nya kan pre-exponential factor, kita juga perlu nilai dari energi aktivasinya atau nilai dari EA-nya, seperti itu. Oke, jadi tiga ini yang akan kita pelajari. Kita mulai dari yang awal dulu, yang stoichiometry ya. Nah, stoichiometry contohnya ini. Contohnya di reaktor stoichiometry ya, saya punya reaksi ini. Pembentukan air dari oksigen dan hidrogen ya. Dengan basis 1 mol oksigen ya, dengan complete reaction. Artinya complete reaction itu 1 mol oksigennya habis ya, habis. Habis berarti konversinya berapa? 100%. Di feed-nya pada suhu 25 dan tekanan 1,3. Ini coba kita simulasikan di CAMCAD-nya ya. Di sini. Pertama kita masukkan dulu ya, komponennya tadi ada hidrogen, kemudian ada oksigen ya, kemudian ada water ya, ada H2O. Oke, kita klik OK di sini. Di sini kita klik OK, kita langsung OK aja ya, karena suhunya nanti mungkin nggak terlalu tinggi yang kita pakai, atau mungkin suhunya kita tinggikan aja, jadikan misalkan 2000 gitu. Kita nggak tahu kan ya. Oke, nah di sini key value-nya kita gunakan Frank Robinson ya untuk K value-nya. Kemudian tidak pakai koreksi, nanti tekanannya nggak terlalu tinggi ya. Dan ini set miscible aja karena isinya kan cuma air ya. Dan kita klik OK. Kita klik continue ya. Kemudian
atau ini sekalian aja dikurang, nanti mungkin ada pembakaran untuk yang hidrokarbon ya. Oke. Nah, kita buat feednya, kita buat 2 feed ya, yang satu nanti isinya hidrogen, yang satu isinya oksigen. Kita cari reaktor di sini, kita pilih yang reaktor stoichiometry ini ya. Reaktor stoichiometry, kita kasih produknya satu sini, kita hubungkan dulu. Ini sebenarnya kalau Anda gambar tuh bisa dibuat gini. Ini Anda klik ujungnya, ya, kemudian tarik ke sini, kemudian diklik lagi, tarik ke bawah. Nah, nanti gambarnya jadi lebih rapi seperti itu. Ini juga kalau misalkan ingin lebih rapi ya. Nah, setiap belok pokoknya diklik ya, setiap belok. Nah, seperti ini. Oke. Nah, biar gambarnya jadi lebih rapi. Oke, pertama kita masukkan dulu basisnya tadi adalah 1 mol oksigen ya. Basisnya 1 mol oksigen. Basisnya 1 mol oksigen. Di sini ini untuk yang aliran pertama ini ya. Aliran pertama ini saya kasih dia oksigen ya. Aliran 1, misalkan ini oksigen. 2 gini ya. Tadi 1 mol ya. Ini saya ganti mol per hour ya. Oksigennya 1 mol gini, suhunya 25, tekanannya 11,3. Nah, ini kalau Anda di komponen unitnya satuannya mol, otomatis nanti total flow-nya ini nggak perlu diinputkan karena ngikuti jumlahnya yang ada di komponen unit ini. Oke, kemudian di sini hidrogennya juga. Nah, di sini perhatikan kalau oksigennya 1 mol ya. Kalau setengah mol itu kan butuh 1 mol hidrogen. Berarti kalau 1 mol butuh hidrogen berapa? 2 mol ya. Itu hidrogen 2 mol. Berarti di sini hidrogennya nanti ada 2 mol. Ini 2. Hidrogennya di sini saya ganti mol ya. Hidrogennya 2 mol. Suhunya 25, tekanannya 101,3. Flash, oke. Kemudian nah, ini kita klik 2 kali di sini. Kita operasikan dia secara adiabatik ya. Di sini ada termomodenya, ada adiabatik atau isotermal. Kalau adiabatik ini berarti nanti gini, keluaran ininya, keluaran ini aliran 3 ini atau keluaran dari reaksinya, keluaran dari reaktor ini, seluruh panas yang dihasilkan di reaktor ini suhunya nanti akan digunakan untuk memanaskan bahan keluar di sini. Ya. Kalau isotermal ini berarti seperti kita memasang pendingin atau pemanas. Jadi nanti ada energi yang diberikan atau dikeluarkan oleh reaktornya seperti itu. Ya, jadi ada dua ini, ada adiabatik, isotermal atau heat duty ini sebenarnya nanti hubungannya sama isotermal. Jadi isotermal itu bisa kita kasih suhunya berapa, nanti heat duty-nya yang dihitung. Jadi itu adalah energi yang diperlukan untuk mempertahankan di suhu tersebut. Kalau kita inputkan heat duty, nanti suhunya tercapai berapa itu yang akan dihitungkan. Oke, perhatikan di sini kita pilih yang adiabatik dulu ya. Di sini key komponen. Nah, di sini yang warnanya hijau, ya warnanya hijau. Ini adalah yang wajib kita isi. Ya. Misalkan key komponennya kita isi oksigen tadi ya sebagai basis. Fractional conversionnya 1 ya. Fractional conversion. Berarti fraksi itu kan antara 0 sampai 1. Tadi dibilang kalau reaksinya adalah complete reaction, berarti dia kita asumsikan berkonversi 100% ya. Berkonversi 100% berarti fractional conversionnya 1. Oke. Nah, di sini kita isikan. Nah, di sini ya. Stoichiometry koefisiennya ini ada hidrogen, oksigen, water. Di sini nanti kita ngisinya seperti di mata kuliah TRK. Kalau reaktan itu koefisien stoichiometrinya nih negatif. Kalau produk koefisien stoichiometrinya positif. Jadi di sini kita inputkan 1 ya. Minus 0,5. Di sini tadi waternya ada 1 ya kalau nggak salah ya. Waternya ada 1. Oke, waternya ada 1. Nah, kita klik oke. Ya, kemudian kita run coba. Tadi kita run ya, kita run dulu. Oh ya, ini salahnya tadi kita isinya nggak setengah ya, makanya merah. Nggak negatif 1 ya. Kita isi negatif 1. Oke. Nah, gitu, jadi hati-hati. Oke. Nah, ini sudah putih, benar ya. Berarti negatif 1, kita cek di sini hasilnya. Oke, nah hasilnya menghasilkan water berapa mol?
waternya 2 mol sesuai dengan yang ada di sini tadi. Jadi di sini kita punya hidrogen 2 mol kan ya, berarti otomatis H2O yang dibentuk juga 2 mol di situ. Oke. Itu reaksi apa namanya? Stoichiometri. Gampang ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk reaktor yang berikutnya. Itu kita punya reaktor equilibrium ya, reaktor equilibrium. Nah, ini misalkan kita langsung punya dua dua reaksi ya, dua reaksi. Nah, dari reaksi ini coba kita lihat apakah dia reaksi seri atau paralel ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini CH4 ya, plus H2O menjadi H2 sama CO. CO bereaksi lagi dengan H2O menghasilkan CO2. Berarti ini termasuk jenis reaksi seri ya, karena hasil dari reaksi 1 digunakan sebagai reaktan di reaksi 2. Oke, nah ini Anda bisa save atau Anda bisa lanjutkan ya. Kalau saya lanjutkan aja di sini, saya tambahkan komponennya berarti yang kurang di sini tadi hidrogen tadi berarti kurang CH4 sama CO dan CO2 ya. Kita tambahkan CH4 metan, tambahkan CO2 atau karbon dioksida dan karbon monoksida. Oke, nah sudah. Oke, nah, kalau sudah ini kita buat lagi seperti tadi 2 feet seperti ini, tambahkan reaktornya reaktor equilibrium di sini, tambahkan produk keluarnya satu ini ya. Ini agak turun aja biar nanti. Oke. Gini ya. Kita isikan dulu di sini yang pertama tadi isinya metan ya, metan dan steam ya, metan dan steam. Di sini metan, ini saya isi CH4. CH4 gini. Kemudian tadi laju alurnya berapa CH4? CH4-nya 10 kmol, tekanannya 101 kPa, vapor fraksinya 1. Berarti CH4-nya di sini berarti kita isi 1,3 ya kPa, vapor fraksinya 1. Kemudian ini 1,3 yang nggak kelihatan tikanya ya. Ini 1,3 vapor fraksinya 1. Kemudian di sini ada 10 kmol sama H2-nya 25 kmol. Jadi ini CH4 metan ya. Kita isi 10 kmol di sini, kita flash. Nah, suhunya adalah minus 161,609. Oke. Kemudian di sini kita punya H2O ya, H2O. Oke, kita punya H2O. Dia 25 kmol. H2O-nya di sini 25 kmol, tekanannya 1,3, vapor fraksinya 1, kita flash. Oke. Kalau sudah, kita klik 2 kali di reaktornya ini. Number of reaksinya kita klik 2. Ada 2 kan ya? Pressure drop-nya ini kalau defaultnya nggak kita isi, dia defaultnya 0 gitu. Nggak kita isi aja. Oke. Nah, di sini kita reaksinya terjadi di mana? Di liquid reaction, campurannya mixed phase, jadi antara vapor sama liquid, atau vapornya di vapor reaction di fase campuran. Tapi di sini tadi kan vapor reaksinya satu semua, kita masukkan yang vapor only ya. Kemudian di sini kita nggak diminta untuk set suhunya ya. Nggak diminta untuk set suhunya, berarti di sini saya pilih yang adiabatis. Oke, reaktor konversinya tadi reaksinya apa? Reaktor seri kan ya? Kita pilih seri di sini. Oke, kita pilih seri. Kemudian kita isi di sini. Di sini ada konversi dari CH4-nya 75% dan konversi dari CO-nya 80%. Jadi di sini kita klik ya, serial reaction kan ya, kita klik yang pertama, kita inputkan dulu ya. Di sini base komponennya siapa? Base komponen pertama kita pilih base komponen itu
komponen yang kita tetapkan sebagai basis pada reaksi tersebut atau yang kita ketahui konversinya berapa gitu ya. Di sini metan yang pertama ya. Metan kita ketahui konversinya berapa ya. Fraksional konversinya di sini kita isi. Tadi dia mintanya berapa? Mintanya 75%. Berarti di sini kita isi 0,75 ya. Di sini reaksi yang terlibat adalah metan, H2O, kemudian terbentuk karbon monoksida dan hidrogennya. Biar urut aja ya. Di sini saya ganti hidrogen, di sini karbon monoksida. Ini ya. Nah, ingat untuk reaktan itu tandanya negatif, stoichiometric koefisiennya untuk produk tandanya positif. Berarti di sini kita lihat reaksi satu ini reaksinya sudah setara atau belum? Sudah ya. Ini hanya 4, 2, 6, C-nya 1, O-nya 1. Oke, berarti minus 1, minus 1, minus 3, minus 1. Ya. Di sini minus 1, hidrogennya 3, karbon monoksidnya 1. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kita ngedit untuk reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua kan base komponennya tadi yang diketahui konversinya CO ya. Berarti CO kita jadikan sebagai base komponen karbon monoksida. Di sini fraksional konversinya berarti 0,8. Kita isi karbon monoksida, water, kemudian ada CO2 dan H2. CO2 dan H2. Nah, di sini tadi kalau nggak salah minus 1 ya. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, 1. Kita klik. Oke, ya. Kalau sudah coba kita run. Ini ada error. Nanti coba di sini metannya suhunya saya naikkan, ini kayaknya terlalu suhunya terlalu kecil ya. Di sini vapornya saya hapus. Di sini saya naikkan menjadi misalkan di suhu 25 gitu ya. Atau suhunya misalkan 80 dipanaskan. Oke, dan saya run. Saya jadikan 120. Airnya saya ganti ya, suhunya saya naikkan misalkan menjadi 120 juga. Ayolah. Nah, di sini tapi nanti menghasilkan vapor fraction di sekitar 0,57. Jadi hasil dari reaksinya nanti dia berupa campuran antara vapor dan liquid ya di dalam reaksinya ini. Oke, nah itu di untuk yang mode yang pertama. Mode yang kedua kita bisa rubah dia menjadi isothermal. Dia menjadi isothermal misalkan kita tetapkan reaksinya di suhu misalkan 300 gini. Ya, tetap. Oke. Ini kita tetapkan. Tetap juga kita run. Nah, di sini. Oke, kalau yang tadi kan dia reaksinya adiabatis. Ternyata kalau adiabatis itu dia ada campurannya kan ya, campuran vapor sama liquid. Nanti kita rubah ke isothermal ya.
Isothermal berarti nanti keluaran dari reaktor ini suhunya itu sama dengan suhu isothermalnya ini. Suhunya nanti juga 300 ada di sini. Nah, ya kan di sini 300, suhunya 300 ya. Nah, seperti itu. Kalau isothermal seperti itu. Jadi heat yang perlu diberikan itu ada 163991 megajoule per hour ada di sini ya. Ini heat yang harus diberikan seperti itu. Oke, atau harus diambil seperti itu. Jadi nanti tergantung reaksi kalian reaksi eksotermis atau endotermis seperti itu. Oke, itu untuk reaktor equilibrium. Nah, sekarang kita menginjak ke reaktor yang ketiga. Reaktor yang ketiga kita punya apa reaktor yang ketiga? Reaktor yang ketiga kita punya reaktor kinetik ya di sini. Reaktor kinetik. Oke, reaktor kinetik ini ada dua ya, ada CSTR sama PFR seperti itu. Ingat ya, ini di mata kuliah TRK saya tidak akan membahas lagi apa itu reaksi CSTR, PFR. Nah, ini asumsi yang diambil untuk perhitungannya dia ya. Kita masuk aja ke reaksinya di sini. Reaksinya di sini ada metanol sama asam asetat ya, menghasilkan metil asetat di sini. Menghasilkan etil asetat ya di sini. Ini kan etanol sama asam asetat di sini ya. Ini kan etil asetat di sini. Oke. Dengan volume reaktornya itu adalah 6,5 meter kubik. Kemudian fluid package-nya adalah Bank Robinson dengan feed-nya punya 12 kmol etanol, 10 kmol acetic acid, tekanannya sekian. Data kinetiknya itu ada di sini ya. Ini 10 pangkat minus 7 ini gini ya. Oke, ini 10 pangkat minus 7. Oke, 10 pangkat minus 7, 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. Energi aktivasinya dalam satuan kilojoule. Oke, dalam satuan kilojoule. Nah, di sini nanti akan kita inputkan dulu ya di sini. Etanol, acetic acid, kemudian etil asetat sama water ya. Oke, di sini ini saya hapus ya. Saya hapus. Kemudian komponennya saya ganti. Komponennya saya ganti semua kecuali air ya. Lihat, oke, saya masukkan di sini ada apa tadi? Etanol. Oke, etanol. Kemudian ada acetic acid. Kemudian ada etil asetat. Oke, klik OK. Tadi kita kalau nggak salah sudah set dia di Bank Robinson ya, di Bank Robinson. Nah, tadi kita nggak perlu ganti lagi yang ini, karena tadi sudah kita set. Oke, oke kita buat dulu feednya ada dua feednya. Feednya ada dua di sini, kemudian saya tarik kinetik reaktor di sini. Oke, saya keluarkan produknya di sini. Seperti biasa, tarik dulu ke sini. Oke, saya buat dulu di sini isinya adalah etanol. Ini ya, saya singkat. Masuk pada suhu 25, tekanan 1,3, isinya etanol berapa tadi? Etanolnya saya punya 12 kmol. Oke. Kemudian di sini ada acetic acid. Gini, dia punya berapa tadi? Ada 10 kmol acetic acid. 10 kmol, suhunya sama, tekanannya 101,3 fast. Oke. Kemudian kita klik 2 kali di reaktor kinetiknya, number of reaction-nya pilih 1 ya. Karena tadi hanya satu reaksi aja ya.
Satu reaksi aja. Reactor pressure-nya kita isi 11,3 ya, sesuai dengan di awal tadi. Nah, di sini pressure drop-nya kita kalau nggak isi nanti dianggap 0, boleh nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita pilih reaktor tipenya, pilih yang reaktor CS TR ya. Hanya terjadi di liquid only. Kemudian tadi minta isothermal atau enggak? Di sini dia nggak minta isothermal ya. Dia nggak minta isothermal. Oke. Jadi kita pilih yang adiabatis ini. Nah, di sini ada dua. Kalau dari TRK dulu kan diajarinya kalau ada reaksi pengen konversinya sekian, volumenya berapa, seperti itu. Nah, kalau ini dibalik. Ini ada reaksi disediakan volume sekian. Nah, nanti tersedia berapa ininya? Apa namanya? Konversinya. Atau dibalik juga bisa. Nanti kalau Anda tahu konversinya berapa, nanti bisa menghitung volumenya ya, volume reaktornya. Atau di sini kalau reaktornya volumenya sudah diketahui, Anda bisa dihitungkan konversinya berapa. Oke. Yang pertama kita pilih yang specify volumenya. Di sini ada 6,5 tadi di soal ya. 6,5 meter kubik ya. Kita klik oke. Nah, di sini kita inputkan. Nah, di sini ya ada frekuensi faktor ya. Kemudian ada activation energi di sini. Nah, seperti sebelumnya kita cek dulu ya di energinya. Di sini kemarin satuannya apa ya? Format engineering unitnya. Energi entalpinya ini kita ganti dulu ke kilojoule ya di sini. Ke kilojoule. Ini saya save as default ya. Nanti biar kalau di load ini otomatis satuannya nanti kilojoule ya. Kita ganti dulu kilojoule. Oke, kemudian di sini saya inputkan lagi. Klik OK. Nah, di sini frekuensi faktornya tadi adalah berapa tadi di soal ini tadi? Frekuensi faktornya adalah 5 ya. 5. Ini frekuensi faktornya A-nya di sini. Kemudian ini energi aktivasinya. Berarti 5 energi aktivasinya 2 kali 10 pangkat minus 7 ini kita nulisnya 2E minus 7 ini. Nah, itu nanti sudah benar ya. Sudah dihitungkan, berarti kita pilih yang bereaksi adalah etanol dengan acetic acid menghasilkan etil asetat dan air. Ya, satuannya di sini minus 1, minus 1, 1, 1. Oke. Oke. Nah, coba kita run ya. Nah, kita run. Udah finish ya. Kita cek di sini hasilnya berapa. Nah, di sini hasilnya ini tadi. Kita punya etil asetat sekitar 8,176. Tadi konversinya berapa? Kita klik di sini. Konversinya nanti Anda bisa hitung sendiri ya. Tadi kan masuknya misalkan berdasarkan, kalau konversinya berdasarkan etanol ya, berdasarkan etanol. Etanolnya tadi masuknya berapa? Masuknya 12 ya. Sisanya berapa? Sisanya 3,8. Berarti dia bereaksi sekitar 8,2 ya. 8,2 dibagi dengan 12 itu nanti konversinya dia. Oke. Atau yang kedua, kita mengoperasikan ini kalau kita sudah ketahui volumenya ya, volumenya. Sudah diketahui konversinya di sini 80%. Nanti volumenya yang akan dihitungkan di sini. Kita ganti misalkan di sini specify conversion, kita ganti. Nah, ini kan jadi nggak bisa di sini. Di komponennya kita isi misalkan punyanya etanol ya, etanol di sini ya. Acetic acid, punyanya acetic acid, konversinya 80%. 80% di sini kita isi 80 karena dia nggak diminta dalam satuan fraksi ya. Berarti di sini kita isi 80. Oke. Klik OK. Di sini Anda klik O. Oke. Atau di sini 0,8 coba. Di sini ternyata yang diminta adalah fractional conversion ya tadi yang diminta. Berarti satuannya tetap antara 0 sampai 1 ya. Taran oke 80% ya. Di sini kita klik
sisanya berapa etanol di sini? Sisanya etanol ada 4 kan ya? 4 bereaksi. Etanolnya tadi masuknya berapa? Asetik asidnya masuknya 10. Berarti kan 10 di sini dia sisa 2. Berarti benar kan yang bereaksi adalah 8. 8 per 10 kan 80%. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk reaktor jenis reaktor gini 3. Oke, seperti itu. Nah, kita coba lagi ke bawah. Ini masih ada lagi mungkin. Nah, ini coba kita kerjakan yang ini. Kita kerjakan yang ini ya. Jadi kita punya asetik asid, etanol ya. Kemudian kita panaskan, hasilnya ini digunakan untuk memanaskan kembali ya. Reaktornya di volume 6,5, suhunya keluarnya di reaktor di sini. Nah, ini karena dia nggak diminta apa namanya? Nggak diminta eh, ininya berapa, nggak diminta suhunya berapa ya. Jadi nanti kita reaksinya ada reaksi adiabatis. Kemudian nanti masuk ke heat exchanger, kita panaskan sampai vapor fraksinya setengah, berarti setengahnya nanti menguap, baru kita pisahkan menggunakan flash tank. Fluid package-nya tapi kita ganti ke NRTL ya. Oke, sama seperti ini. Ini saya hapus dulu. Gini kan? Saya tambahkan heat exchanger di sini. Oke, saya tambahkan heat exchanger di sini. Gini ya. Ada mixernya. Exchanger, nanti ada mixernya. Saya cari dulu mixernya. Kalau mau segitiga klik kanan ya, kemudian tarik pilih yang segitiga di sini. Oke, sambungkan. Ini perlu digambar ya kalau ini. Dan di sini kita tambahkan flash tank ya, Nah, ini flash tank sini. Kita kasih produk 2. Kan produknya flash tank itu ada produk liquid sama vapor. Gini ya gambarnya ya. Oke. Pertama tadi isinya di sini hilang. Oke. Isinya berarti di sini saya isi etanol lagi, suhunya 25, tekanannya 101,3, laju alirnya dia berapa tadi mintanya? 10 kilo. Etanolnya 12 kmol. 12. Oke. Ini tadi belum diganti NRTL, kita ganti ke NRTL sini. Nah, ini kita cek dulu ya. Soalnya nanti akan berpengaruh di flash tanknya, di kondisi vapor liquid equilibriumnya. Kalau dia nggak punya BIP di sini, binary interaction parameter yang kita coba estimasi kemarin itu yang pakai Marguls itu. Ya, tapi ini punyanya NRTL. Nanti kalau nggak ada, dia akan berpengaruh terhadap kinerja flash tanknya. Ini sudah lengkap semua tapi. Oke. Kemudian di sini saya isikan asetik asid. Asetik asid suhu 25, tekanannya juga 11,3, 10 kilo mol. Flash. Oke. Nah, kemudian heat exchanger-nya dia tadi mintanya keluaran dari berarti aliran yang ke bawah ini. Yang ke bawah ini ya. Yang ke bawah ini, aliran 6 ini yang ke bawah itu suhunya 95 ya. Aliran 6 kita cek 95 ini, pressure drop-nya 0 kan ya. Berarti di sini kita isi 0. Kemudian dia minta apa lagi? Volumenya CSTR, berarti dia minta sama seperti yang ini tadi. Adiabatis, volumenya 6,5. Oke. 6,5 ini ya. 6,5 adiabatik. Oke, 6,5 meter kubik. Kita klik OK. Reaksinya masih sama. Etanol catat sama seperti yang tadi ya. Kita klik OK.
Kemudian di bawah ini kita panaskan sampai aliran 9 vapor fraksinya jadi 0,5. Jadi dipanaskan setengahnya. Dipanaskan sampai setengahnya menjadi vapor, pressure drop-nya 0 ya. Kemudian yang flash tank ini sama seperti kemarin, nggak usah kita isi ya. Jadi nanti vapor yang terbentuk di sini akan dipisahkan. Sebenarnya sistem ini ya, sistem heat exchanger plus flash tank ini bisa kalian gunakan untuk mensimulasikan evaporator, karena di sini nggak ada alat evaporator. Jadi kita bisa menggunakan sistem seperti ini sebagai pengganti evaporator. Oke, ini kalau sudah semuanya tinggal kita klik run. Ini langsung diklik continue aja ya, nanti akan dihitung. Oke, nah otomatis dihitung. Ternyata keluarannya di sini kalau adiabatis dia keluarnya berapa suhunya? Suhunya kalau adiabatis itu ada di 133,8 berarti reaksinya itu reaksi eksotermal ya. Nanti dia akan digunakan untuk memanaskan feed-nya ini. Jadi ini namanya recovery energi ya, recovery energi. Reaksinya ini digunakan untuk memanaskan ini tadi feed-nya dipanaskan di sini ya. Jadi feed-nya tadi suhunya 25, dia masuk menjadi suhu 51 ya. Jadi dipanaskan, nanti baru terjadi reaksi di sini. Kemudian di sini suhunya dia berubah menjadi 95 ya kan ya. Kemudian kita didinginkan, kita klik di sini. Dinginkan dengan membuang heat ya, membuang heat sekian. Heat yang dibuang adalah 431.353 kJ per hour. Ini berarti nanti kalau Anda menghitung berapa sih air pendingin yang diperlukan, maka Q-nya itu ini. Kan Q sama dengan MCP delta T. Q-nya ini. Nah, delta T-nya tadi, delta T-nya di sini. Dari berapa nih tadi masuknya suhunya 95, keluarnya di sini menjadi 77. Nah, delta T-nya adalah 95 dikurangi 77. CP-nya Anda hitung menggunakan CP yang berdua persamaan itu, sehingga nanti ketemu masanya. Masanya itu adalah aliran air pendingin atau pendingin yang digunakan untuk mendinginkan campuran ini agar dia berubah setengah fasenya menjadi liquid. Ya, seperti itu. Kemudian di sini masuk ke flash tank, kita pisahkan antara vapor sama liquidnya. Kita dapatkan di vapor ini dia isinya paling banyak apa? Di sini saya ganti fraksi aja ya. Nah, seperti ini, etil asetat ada di atas. Kemudian di bawah isinya apa? Di bawah isinya banyak yang liquidnya sama etil asetat. Seperti ini hanya untuk latihan saja. Tapi untuk pemisahnya nanti karena etil asetat dan air dan etanol itu membentuk azeotrop, maka nanti untuk pemisahannya itu perlu menggunakan extractive distillation atau menggunakan pressure swing distillation. Jadi nggak bisa menggunakan flash tank kayak gini. Coba Anda di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara mengetahui kalau campuran itu memiliki azeotrop atau enggak. Di sini Anda punya plot ya, Anda klik TPXY di sini. Oke, first komponennya kita pilih aja, misalkan di sini pilih apa? Etanol dengan etil asetat gitu ya. Etanol dengan etil asetat. T constant pressure di 101,3 misalkan. Oke, number of point-nya saya pilih misalkan 30 ya. Saya minta di plot TXY-nya aja, berarti yang ini nggak usah. Oke ya. Nah, kemudian di sini saya klik oke, udah kita tunggu. Nah, di sini. Ini hasilnya. Jadi antara etanol dan etil asetat itu membentuk ini azeotrop. Kalau kita punya azeotrop kayak gini, ini dipisahkan dengan distilasi biasa itu nggak bisa ya. Maka misalkannya harus pakai cara menggunakan extractive distillation atau menggunakan pressure swing. Ini selain itu etanol dan air juga memiliki azeotrop ya. Coba kita plot aja. Kita plot ya etanol dengan water di sini. Nah, ya kan? Di sini ini kan mulai dempet antara X sama Y-nya. Di sini disebut sebagai titik azeotrop. Ya. Oke. Atau Anda juga bisa melakukan plot di sini residual curve-nya antara 3 ya. Jadi kita pilih etanol, water sama etil asetat kayak gini ya. Nah, kita klik di sini. Kita tunggu. Ya, agak lama, nanti dia akan mengenerate report di situ. Ditunggu dulu sebentar sampai ChemCat selesai menghitung ya. Nah, ini dari sini kita tahu ternyata mereka punya ini ternary azeotrop. Nah, ternary azeotropnya antara air
antara air, etanol, dan etil asetat itu berada di suhu 71,13 di fraksinya ini, fraksi 21,4% itu punyanya etil asetat, 21,1 punyanya water, etil asetat, sama punyanya etanol di sini. Ya, jadi Anda kalau ingin melihat campurannya itu mempunyai isotrop atau enggak, atau mensimulasikan pemisahan distilasi kok enggak berhasil-berhasil, Anda bisa cek seperti ini ya. Kalau campuran Anda memiliki titik azeotrop, maka dia nggak bisa dikerjakan dengan distilasi biasa. Ya, harus menggunakan distilasi yang khusus, baik berupa extractive distillation maupun pressure swing distillation seperti itu. Oke, mungkin eh, sekian untuk pembahasan di reaktor ini. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana mensimulasikan alat-alat pemisahan yang ada di CanCat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.